Halo teman-teman, kalian penggemar berat One Piece kan? Pasti udah nggak sabar nungguin Luffy jadi Raja Bajak Laut ya? Nah, sambil nunggu, gimana kalau kita ngobrolin beberapa fakta unik tentang One Piece yang mungkin belum kalian tahu? Serius deh, ini bukan fakta biasa kayak Luffy suka makan daging, atau Zoro gampang tersesat. Ini lebih ke fakta-fakta yang bikin kalian mikir, hah, masa sih? Atau wah, gue nggak pernah kepikiran itu sebelumnya. Penasaran? Yuk, langsung aja kita bahas 10 fakta unik tentang anime One Piece yang jarang diketahui. Siap-siap ya, karena beberapa fakta ini mungkin akan bikin kalian kaget. Oke, teman-teman. Fakta pertama ini tentang Shanks si rambut merah. Kalian pasti tahu dong Shanks itu siapa? Yup, dia bajak laut hebat yang menginspirasi Luffy untuk berlayar. Nah, yang menarik, Shanks ini dulunya kru magang di kapal Raja Bajak Laut Gol D. Roger. Bayangin, dia pernah satu kapal sama Roger dan Rayleigh. Gokilnya lagi, Shanks ini masih muda banget waktu itu. Mungkin seumuran Luffy sekarang. Tapi dia udah dianggap layak gabung sama kru Roger. Ini membuktikan kalau Shanks memang punya bakat luar biasa sejak kecil. Nggak heran dia bisa jadi Yonko yang ditakuti banyak orang. Jadi, jangan remehkan Shanks si rambut merah ya. Dia bukan bajak laut biasa, tapi punya sejarah yang luar biasa. Lanjut ke fakta kedua, sekarang kita bahas Zoro. Kalian tahu kan kalau Zoro punya cita-cita jadi pendekar pedang terhebat di dunia? Nah, untuk mencapai tujuannya itu, Zoro harus mengalahkan saingan abadinya, yaitu Dracul Mihawk. Tapi, tahukah kalian kalau dulu Mihawk dan Zoro itu musuh bebuyutan? Yup, mereka sering banget duel dan Zoro selalu kalah telak. Saking seringnya kalah, Zoro sampai trauma dan berjanji nggak akan pernah kalah lagi dari Mihawk. Nah, yang bikin menarik, Mihawk ini sebenarnya kagum sama tekad Zoro. Dia melihat potensi besar dalam diri Zoro, dan yakin suatu saat nanti Zoro bisa melampauinya. Makanya, Mihawk bersedia melatih Zoro selama time skip. Dia ingin Zoro jadi pendekar pedang yang lebih kuat, dan bisa mengalahkannya suatu hari nanti. Sekarang kita masuk ke fakta ketiga, tentang dunia One Piece. Kalian pasti tahu kan kalau dunia One Piece itu luas banget dan penuh misteri. Nah, salah satu misteri terbesarnya adalah keberadaan Pulau Langit dan Kerajaan Kuno. Pulau Langit adalah pulau yang terletak di atas awan, sedangkan Kerajaan Kuno adalah peradaban kuno yang sangat maju. Banyak yang percaya kalau kedua tempat ini benar-benar ada dan menyimpan rahasia besar tentang dunia One Piece. Misalnya, ada yang bilang kalau Pulau Langit adalah tempat tinggal para dewa, sedangkan Kerajaan Kuno adalah peradaban yang menciptakan senjata kuno pemusnah massal. Sampai sekarang, keberadaan Pulau Langit dan Kerajaan Kuno masih jadi misteri. Tapi, Oda Sensei pernah memberi petunjuk kalau kedua tempat ini akan terungkap di akhir cerita One Piece. Fakta keempat, kru topi jerami, calon bajak laut legendaris. Kita bahas tentang kru topi jerami, yuk. Kalian pasti setuju kan kalau kru topi jerami itu unik dan kocak abis? Tapi, di balik kekonyolan mereka, kru topi jerami ini punya potensi besar untuk jadi bajak laut legendaris loh. Coba bayangkan, Luffy yang punya tekad kuat dan kekuatan dahsyat, Zoro yang ahli pedang, Nami yang jago navigasi, Usopp yang jago menembak, Sanji yang jago masak dan bertarung, Chopper yang bisa berubah wujud, Robin yang pintar sejarah, Franky yang jago mekanik, dan Brook yang jago musik dan pedang. Dengan gabungan kemampuan mereka, kru topi jerami bisa menghadapi berbagai macam musuh dan tantangan. Nggak heran kalau banyak orang yang percaya kalau kru topi jerami akan jadi legenda di dunia bajak laut. Fakta kelima, abad kekosongan, misteri terbesar One Piece. Sekarang kita bahas tentang sejarah One Piece. Kalian pasti pernah dengar tentang abad kekosongan kan? Abad kekosongan adalah periode 100 tahun yang hilang dalam sejarah One Piece. Selama periode ini, dunia dikuasai oleh kekuatan misterius yang disebut Kerajaan Kuno. Nggak ada yang tahu pasti apa yang terjadi selama abad kekosongan, karena semua informasi tentang periode ini sengaja dihapus oleh pemerintah dunia. Tapi, banyak yang percaya kalau abad kekosongan menyimpan rahasia kelam tentang pemerintah dunia dan asal-usul dunia One Piece. Beberapa teori bahkan menyebutkan kalau abad kekosongan adalah masa di mana manusia hidup berdampingan dengan makhluk mitologi dan teknologi canggih. Sampai sekarang, abad kekosongan masih jadi misteri terbesar di One Piece.
Tapi, Oda Sensei pernah bilang kalau dia akan mengungkap rahasia abad kekosongan di akhir cerita One Piece. Fakta ke-6. Buah iblis berasal dari mimpi manusia. Kita bahas tentang kekuatan buah iblis. Yuk, kalian pasti tahu kan kalau buah iblis bisa memberikan kekuatan luar biasa kepada pemakannya? Tapi, tahukah kalian kalau ada teori yang mengatakan bahwa buah iblis sebenarnya berasal dari mimpi manusia? Teori ini didasarkan pada fakta bahwa buah iblis memiliki bentuk dan kekuatan yang sangat bervariasi, sama seperti mimpi manusia. Selain itu, buah iblis juga memiliki kelemahan yang unik, yaitu tidak bisa berenang. Hal ini dianggap sebagai representasi dari rasa takut manusia terhadap lautan. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Oda Sensei, teori ini cukup menarik untuk dibahas. Mungkinkah buah iblis benar-benar berasal dari mimpi manusia? Sekarang kita bahas tentang pencipta One Piece, Eiichiro Oda. Kalian pasti tahu kan kalau Oda Sensei adalah seorang mangaka jenius yang sudah menciptakan One Piece selama lebih dari 20 tahun. Tapi, tahukah kalian kalau Oda Sensei adalah fans berat Dragon Ball? Yup, Oda Sensei mengaku kalau Dragon Ball adalah salah satu inspirasi terbesarnya dalam menciptakan One Piece. Dia bahkan pernah berkata kalau dia tidak akan menjadi mangaka kalau tidak ada Dragon Ball. Beberapa elemen dalam One Piece, seperti pertarungan epik dan humor yang segar, juga terinspirasi dari Dragon Ball. Jadi, kalau kalian fans One Piece, jangan lupa berterima kasih kepada Akira Toriyama, pencipta Dragon Ball ya. Kita bahas tentang petualangan Luffy dan kawan-kawan. Yuk, kalian pasti tahu kan kalau petualangan Luffy di Grand Line penuh dengan kejadian seru dan menegangkan. Tapi, tahukah kalian kalau beberapa kejadian dalam petualangan Luffy terinspirasi dari kisah nyata? Misalnya kisah Arc Alabasta terinspirasi dari Revolusi Mesir, kisah Arc Water 7 terinspirasi dari kota Venesia di Italia, dan kisah Arc Dressrosa terinspirasi dari Festival San Fermin di Spanyol. Oda Sensei memang dikenal sering memasukkan unsur-unsur budaya dan sejarah dunia nyata ke dalam cerita One Piece. Hal ini membuat cerita One Piece semakin kaya dan menarik untuk diikuti. Kita bahas tentang musuh-musuh di One Piece. Yuk, kalian pasti tahu kan kalau Luffy punya banyak musuh, mulai dari bajak laut jahat sampai agen pemerintah dunia? Tapi, tahukah kalian kalau beberapa musuh Luffy sebenarnya punya sisi baik hati? Misalnya, bagi si badut yang terlihat konyol dan penakut, sebenarnya sangat peduli pada teman-temannya. Lalu ada Arlong si manusia ikan hiu yang kejam, sebenarnya punya masa lalu yang tragis, dan hanya ingin melindungi kaumnya. Dan yang paling mengejutkan, Don Quixote do Flamingo yang kejam dan manipulatif, sebenarnya punya trauma masa kecil yang membuatnya jadi seperti itu. Oda Sensei memang pandai dalam menggambarkan karakter-karakternya, baik yang protagonis maupun antagonis. Dia menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang sepenuhnya jahat, dan setiap orang punya alasan di balik tindakan mereka. Dan tibalah kita di fakta terakhir tentang ending One Piece. Kalian pasti tahu kan kalau One Piece sudah berjalan selama lebih dari 20 tahun, dan ceritanya sudah memasuki saga terakhir? Nah, yang mengejutkan, Oda Sensei pernah bilang kalau dia berencana untuk menyelesaikan One Piece dalam waktu 5 tahun lagi. Yap, kalian tidak salah dengar. 5 tahun lagi, petualangan Luffy dan kawan-kawan akan berakhir. Tentu saja, ini bukan berarti ceritanya akan terburu-buru. Oda Sensei memastikan bahwa dia akan menyelesaikan semua misteri dan plot yang sudah dibangunnya dengan baik. Jadi, siapkan hati kalian untuk menyaksikan akhir dari petualangan epik Luffy dan kawan-kawan. Gimana, teman-teman? Mengejutkan bukan fakta-fakta tentang One Piece tadi? Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian tentang dunia One Piece ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar, fakta mana yang paling bikin kalian kaget atau penasaran. Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.